Pilihan hari ini semakin banyak. Karir bisa kemana saja. Konten bisa ditonton tanpa habis. Ilmu bisa dipelajari kapanpun. Anehnya, semakin banyak pilihan, banyak orang justru berhenti bergerak. Bukan karena tidak mampu, bukan karena malas, tapi karena terlalu lama menimbang. Kamu membuka banyak opsi, menyimpan banyak rencana, dan akhirnya tidak memilih apapun. Waktu terus berjalan, tapi hidup terasa diam di tempat. Dan mungkin kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa ya saat semua terasa mungkin, justru sulit untuk melangkah? Fenomena ini bukan hal besar yang dramatis, justru muncul di keseharian. Kamu ingin belajar skill baru, tapi bingung harus mulai dari yang mana. Akhirnya, hanya menyimpan daftar. Kamu ingin membaca buku, tapi terlalu banyak rekomendasi. Beberapa dibeli, tidak satu pun dibuka. Kamu ingin mengubah hidup, tapi terlalu banyak jalan yang terlihat benar. Dan semakin lama dipikirkan, langkah pertama terasa semakin berat. Di luar, kamu terlihat sibuk, mencari informasi, membandingkan, merencanakan. Tapi di dalam, ada satu perasaan yang sama. Hidup seperti sedang menunggu. Entah apa. Bukan karena kamu tidak punya pilihan, justru karena kamu punya terlalu banyak. Fenomena ini sebenarnya sudah lama dibahas dalam psikologi. Namanya paradox of choice. Konsep ini dipopulerkan oleh Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice. Intinya sederhana, semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin besar tekanan untuk memilih dengan benar. Di satu sisi, pilihan memberi kebebasan, tapi di sisi lain, pilihan juga memberi beban. Otak manusia tidak dirancang untuk mengevaluasi puluhan kemungkinan sekaligus. Saat pilihan terlalu banyak, yang terjadi bukan kejelasan, melainkan kelelahan mental. Barry Schwartz menjelaskan, terlalu banyak opsi membuat kita lebih takut salah, lebih banyak membandingkan, dan lebih mudah menyesal. Akhirnya, keputusan ditunda, bukan karena tidak bisa memilih, tapi karena ingin memilih yang paling benar. Hal ini juga selaras dengan apa yang dibahas Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow. Otak kita punya kapasitas terbatas untuk berpikir mendalam. Ketika kapasitas itu habis, opsi paling aman adalah tidak memutuskan apapun. Dan disitulah kita berhenti. Diam, meski peluang terbuka lebar. Ada beberapa alasan utama kenapa ini terjadi. Dan hampir semuanya bukan soal kemalasan, melainkan cara kerja pikiran manusia. Satu, takut salah memilih. Semakin banyak pilihan, semakin besar rasa takut untuk memilih yang salah. Setiap opsi terlihat menjanjikan, dan setiap keputusan terasa seperti menutup pintu lain. Akhirnya, muncul pikiran, bagaimana kalau ada pilihan yang lebih baik? Ketakutan ini membuat kita menunda, karena menunda terasa lebih aman daripada harus menanggung risiko salah memilih. 2. Perfeksionisme yang tidak disadari. Banyak orang tidak merasa dirinya perfeksionis, tapi saat dihadapkan pada banyak pilihan, keinginan untuk memilih yang paling tepat muncul. Kita tidak ingin asal memilih. Kita ingin pilihan yang paling efisien, paling menguntungkan, paling minim penyesalan. Masalahnya, mencari pilihan sempurna seringkali berarti tidak memilih sama sekali. Perfeksionisme ini terlihat rasional, tapi diam-diam melumpuhkan. 3. Kelelahan mental atau decision fatigue. Setiap keputusan, sekecil apapun, menguras energi mental. Ketika terlalu banyak opsi yang harus dipertimbangkan, otak menjadi lelah sebelum keputusan dibuat. Dalam kondisi lelah, otak cenderung memilih satu hal, yaitu menunda. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kapasitas berpikir sudah habis. 4. Ilusi kontrol. Banyak pilihan memberi ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Kita merasa harus mengumpulkan lebih banyak informasi, lebih banyak perbandingan, lebih banyak kepastian. Padahal hidup jarang memberi kepastian penuh. Dan saat kita menunggu kepastian yang sempurna, hidup terus berjalan tanpa kita. Diam ini tidak selalu terlihat sebagai kegagalan. Kadang ia menyamar sebagai persiapan. Tapi semakin lama berlangsung, diam berubah menjadi kebiasaan. Dan dari sinilah dampaknya mulai terasa.
Masalahnya bukan hanya soal bingung memilih, dampaknya jauh lebih dalam. Saat keputusan terus ditunda, hidup perlahan kehilangan arah. Kamu merasa sibuk, tapi tidak merasa maju. Banyak rencana, tapi sedikit yang benar-benar dijalani. Di satu titik, muncul kelelahan yang aneh. Bukan lelah karena bekerja terlalu keras, melainkan lelah karena terlalu banyak berpikir. Diam, yang awalnya sementara, lama-lama berubah menjadi pola. Menunda jadi kebiasaan. Ragu terasa normal. Akibatnya, kesempatan berlalu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak pernah benar-benar melangkah. Dan yang paling berat, diam ini sering disalahartikan sebagai kurangnya potensi. Padahal masalahnya bukan di kemampuan, melainkan di keberanian untuk memilih satu jalan dan menerima ketidaksempurnaannya. Kabar baiknya, masalah ini bukan tentang mengurangi mimpi, tapi tentang menyederhanakan keputusan. Bukan tentang memilih yang terbaik, melainkan tentang memilih, lalu bergerak. Jika terlalu banyak pilihan membuat kita berhenti, maka solusinya bukan menambah informasi, melainkan mengurangi beban keputusan. 1. Batasi pilihan secara sadar. Kamu tidak perlu melihat semua opsi. Cukup beberapa yang masuk akal. Alih-alih memilih dari 20 pilihan, perkecil menjadi 2 atau 3. Bukan karena yang lain buruk, tapi karena otak manusia bekerja lebih baik saat ruang pilihannya jelas. Membatasi pilihan bukan kelemahan, justru bentuk kedewasaan. 2. Tentukan aturan, bukan menunggu perasaan. Menunggu merasa siap seringkali tidak efektif. Perasaan datang belakangan. Keputusan harus datang lebih dulu. Buat aturan sederhana, misalnya, waktu riset dibatasi. Keputusan diambil setelah tenggat tertentu. Aturan membantu kita bergerak saat emosi dan keraguan belum selesai. 3. Pilih yang cukup baik, bukan yang sempurna. Tidak semua keputusan harus optimal. Sebagian besar hanya perlu cukup baik untuk membuat kita melangkah. Pilihan yang dijalani dengan konsisten seringkali mengalahkan pilihan sempurna yang tidak pernah diambil. 4. Sadari, keputusan bisa diperbaiki. Banyak orang takut memilih karena merasa keputusan itu permanen. Padahal, kebanyakan keputusan bisa dievaluasi, disesuaikan, bahkan diubah. Yang sulit diperbaiki bukan keputusan salah, melainkan hidup yang terlalu lama diam. Hidup tidak selalu meminta kita untuk memilih jalan terbaik. Seringkali, hidup hanya meminta satu hal sederhana, berani memilih, dan berani bertanggung jawab pada pilihan itu. Di dunia yang penuh pilihan, diam sering terasa aman. Tidak salah, tidak gagal, tidak perlu bertanggung jawab. Tapi perlahan, diam mengambil sesuatu yang lebih berharga, yaitu waktu. Mungkin hidup tidak menunggu keputusan terbaik. Mungkin hidup hanya menunggu satu keputusan kecil, yang benar-benar dijalani. Jika ada satu hal yang bisa dipilih hari ini, tidak perlu sempurna. Cukup satu langkah, dan biarkan langkah itu mengajarkan sisanya.